kita dapatnya dari kayak gitu ya habisnya jadi kayak gitu. Habisnya cepet banget ya Mas ya. Ibaratnya ndak ada berkahnya. Malah saya berharapnya sebisa mungkin berhentilah. Karena judi itu ndak kita bikin kaya kok. Malah bikin melarat. Malah bikin hancur. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Di arah barat ke timur ada pejalan kaki, pakai tongkat, pakai belangkon. Siapa dia ya? Kita sapa dia. Mudah-mudahan mau diajak bicara atau ngobrol. Alhamdulillah beliau berkenan. Kita akan ngobrol di musola Kelaling ya, dekat Polres ya. Di sana itu adalah biasa musola tempat singgahnya teman-teman musafir. Kita ikuti dia ke sana, yuk kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, sorry ya Mas. Tak kasih mic dulu biar kita ngobrol. Sorry. Ya Allah. Jadi ini kan tadi gini ceritanya teman-teman. Kita tekan mau ke arah Pati itu. Ya biasalah saya itu tiap hari kan menyusuri jalan memang. Nah, tadi saya lihat jenengan dari barat ke arah timur. Sampai dari mana? Saya itu Cirebon. Dari asli Cirebon. Asli. Si Cirebon. Karena saya itu kan nih kayak saya jadi jalan kayak gini kan saya Pandawa 5. Oh 5 bersaudara. 5 bersaudara. Saya kan nomor 3. Nomor 3 ini kan kecepit Pak. Lah saya rasain sama bimbingan saya. Saya pengen jalan gimana? Itu pun jawabannya sampai 3 bulan baru ada jawaban. Sebentar. Sampai izin ke siapa waktu itu? Bimbingan saya. Bimbingan. Oh sampai punya guru spiritual. Bukan guru Pak, beliau ikut bantu-bantu di Keraton Hanoman. Nah, saya kan minta abdi dalam sana. Saya minta doa restu, maksudnya saya minta arahan. Ya alhamdulillah beliau mengizinkan saya ke orang tua minta doa restu. Diizinkan. Alhamdulillah saya diizinkan sampai sekarang. Sorry. Wah, tadi kita belum kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Adi Mas. Nama saya Adi sama aja. Oh Adi juga? Aslinya Heru Setiadi. Oh Heru Setiadi. Oh oke, Mas Adi dari Cirebon. Sampai musafir sudah berapa lama Kak? Saya kayaknya berhitung-hitung itu udah 7 tahun. Saya keluar rumah umur 28, sekarang udah 35. Umur 28. Sudah menikah belum? Belum menikah. Sorry. Apa sih yang mendasari jenengan pengen jadi musafir dan bertahan sampai 7 tahun ini? Karena satu Pak, saya pengen mendalami ilmu sama mencari ilmu, mengikuti aulia. Ya kita singgah alhamdulillah pernah singgah di Romo Habib Lutfi. Satu minta arahkan kemana, terus sama minta doa restu sama beliau. Jalan lagi pertama ke Wali Songo. Sebelum arah ke sini ke timur, kita ke Sunan Gunung Jati dulu. Ke Sarip Hidayatullah. Di situ singgah ada semingguan, baru jalan menuju Demak. Ke Demak. Sunan Kalijogo. Iya. Di situ ya berapa terus zikir. Iktikaf di masjid. Ya di makamnya Pak. Oh di makamnya. Di Masjid Agung itu kan udah banyak Pak. Saya kan sarinya ke makamnya. Menyendiri ya. Oke. Tawasul. Zikir di situ. Jadi saya pengen mendalami ilmu yang mengikuti syariat sama thariqat. Oke. Apa yang membuat sampean tergerak melakukan ini dulu itu? Karena dulu pengalaman saya ya ibaratnya udah berdosa lah. Gitu. Saya pengen memperbaiki diri sendiri. Ingin memperbaiki diri ya? Iya, sorry. Kalau berkenan cerita monggo, kalau enggak usah. Dosa apa yang pernah sampean lakukan di masa lalu sehingga sampean merasa aku harus bertobat nih gitu loh? Sekarang sering bantah orang tua. Oh sering bantah orang tua. Ya ibaratnya saya karena saya berjalan ini udah banyak pengalamannya satu. Oh iya, doa orang tua itu lebih mulia daripada doa orang lain. Pasti.
Nah, karena itu saya rasa-rasa pas saya berjalan itu rasa-rasa berdosa Pak sama orang. Jadi selama perjalanan sama ingat itu ya. Iya. Sekarang mohon maaf, kalau orang berjalan itu kan kita ndak minta bisa tolong ke siapa-siapa Pak. Betul. Bukan ibaratnya minta tolong diri sendiri. Mau makan, ibaratnya mau minum. Oh ya, minum, monggo. Ibaratnya gitu Pak. Jadi apa ya, nggak apa namanya, nggak tergantungin orang tua lah ibaratnya. Saya dulu kan ngandelin orang tua makan. Tapi kan saya umur 28 kan sudah bekerja tentunya waktu itu, Mas Andi. Saya ikut bapak Kerja bareng bapak gitu. Di buruh bangunan. Oke. Ya karena itulah Pak. Dulu-dulunya seringnya, mohon maaf ya, mabok ini itulah ya. Mabok. Tawuran juga enggak? Alhamdulillah kalau masalah tawuran enggak, paling mabok ya. mohon maaf kayak judi online. Oh, sampai pernah judi online juga? Dulu. 7 tahun yang lalu sudah ada ya judi online ya? Oh udah ada Pak. Oh ada ya? Sampai ya? Oke, ini sorry. Ini kita kupas yang judi online dulu. Sampai sudah habis berapa uang waktu itu? Enggak hitungan Pak. Jadi ya itulah saya pengen memperbaiki diri. Ibaratnya kan apa ya? Saya pengen benar-benar ngaji rasa Pak. Ngaji rasa ya. Ya. Mas sorry sih. Titik baliknya itu peristiwa apa? Kok sampai kemudian berubah? Oh, ada yang salah nih, aku nih, dan aku harus berubah nih. Apa? Karena saya merasa berdosa Pak. Masa mau kayak gini terus? Nah ini, sampai kan merasa masa kayak gini terus. Ada peristiwa apa sampean itu tersadar? Ya alhamdulillah enggak ada Pak. Cuma kan masih kan setiap orang kan pikiran beda-beda. Enggak perlu ikut mohon maaf, enggak perlu ikut masalah ini tuh. Kita kan harus menyadari Pak. Setiap hari itu kan umur makin bertambah, bukan makin muda. Benar enggak? Betul. Juga apa? Kita mati kan kita enggak tahu. Saya pikirannya itu. Oh gitu ya. Alhamdulillah kita ada hidayah kayak gitu. Nah, hidayah itu muncul waktu itu harinya, masih ingat harinya apa, jamnya berapa? Enggak. Wah, aku harus berubah nih gitu. Kalau masalah itu enggak. Cuma dari hati aja ibaratnya saya pengen berubah lah, pengen memperbaiki diri, pengen apa ibaratnya mencari ilmu sama mendalam itu. Oke. Alhamdulillah saya berjalan ya ketemu sama teman-teman musafir yang udah pengalaman, jadi saya sama-sama sharing, ada pemasukan saya enggak tahu jadi tahu. Iya, itu kan setelah sampai jadi musafir. Iya. Yang ingin saya ulik itu sebelum jadi musafir itu loh. Sampai dulu judi online. Sampai kerja bayaran habis pakai top up. Ya habis terus Pak, pakai top up, pakai mabok semua. Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, nggak ada hasilnya. Iya. Pernah WD, pernah narik? Pernah Pak, saya sampai 30 juta. Wih, pernah narik 30 juta. Sampai bisa narik 30 juta waktu itu top upmu piro Mas? Sampai 2 jutaan Pak. Oh, top up 2 juta, kemudian sampean mainkan, sampai dapat 30 juta, sampean tarik. Dapat uang. Ya dapat uang. Terus uangnya mau pakai apa waktu itu? Lah udah top up lagi. Ibaratnya seneng-seneng lah. Gitu. Foya-foya. Foya-foya sama kawan-kawan. Mabuk. Jadi apa ya namanya ya? Cara-caranya uang kita dapatnya dari kayak gitu ya habisnya jadi. Habisnya cepet banget ya Mas ya. Ibaratnya ndak ada berkahnya. Oh pasti. Ya, kalau itu percaya banget saya. Oke. Ini pelajaran karena banyak banget ya Mas, banyak banget orang yang menghubungi saya, orang yang sharing dengan saya tentang mereka terperangkap judi online dan mau keluar mereka tidak bisa. Ada teman yang kemudian dipecat dari pekerjaannya, dipecat dari kantornya gara-gara memakai uang kantor. Sorry, total uang yang sudah sampean habiskan untuk judi online itu berapa? Di luar uang WD loh, nggak kehitung. Saya dihitung lagi, dari hitung Pak. Ya. Setiap punya gaji dipakai itu. Ya satu minggu sekali. Itu pun jarang ngasih orang tua. Nah, pasti buat. Tapi sampai waktu itu sampai jual aset nggak? Misal motor, mobil, tanah. Kalau motor, gitu. Kalau motor iya. Iya. Tapi motor alhamdulillah dari hasil keringat sendiri. Pas dulu kerja di Gerbitan, saya jadi
Ndak Kelintikan apa Mas? Asongannya? Ndak, kayak sini tuh bahasanya mendrengan. Oh, mendring. Mendring. Tahu. Nah, Yang tapi berupa diangsur barang. itu. Oh, barang yang udah dibayarnya diangsur itu Iya ya. itu. Mendring ya, tahu. Kalau itu aku tahu. Kan dari bos biasanya kan Eh. ada fasilitas kayak gitu. Heeh. Tapi buat atas nama sendiri kita yang ngangsur. Lu sampean keliling mendringan itu sampai daerah mana? Jeporo pernah Pak di daerah Walahan, Oh, Jogja, ngontrak gitu ya? Bantul. Udah keliling nggak? Oh, gitu ya. Terus waktu itu yang mengenalkan judi online siapa, Kang? Kenapa? Yang mengenalkan judi online ke sampean siapa waktu itu? Saya itu main ke warnet Pak. Main ke warnet. Nggak ada yang ibaratnya kamu harus main ini ndak. Saya lihat. Saya sebelum main judi online pun main darat pun pernah Pak. Oh, suka judi juga ya? Iya. Oh, oke. Makanya saya pengen makanya Memperbaiki saya diri. benar-benar udah berdosa. Di depan orang tua pun saya pernah mabok. Iya, wah pasti. Ya karena saya benar-benar udah berdosa. Makanya saya pengen memperbaiki diri dengan cara kayak gini. Tapi gini yo Kang, biasanya lah orang itu tersadar itu pas dia kepentok sesuatu biasanya. Contoh saya, enggak saya pernah. Saya itu kan pernah kena COVID ya. Terus saya itu dirawat oleh keluarga gitu ya. Itu saya tersadar, oh ya kesalahan saya itu di mata saya muncul semua itu Mas. Ya itu saya kesokin. Nah, yang ingin saya tanyakan sampean, peristiwa apa yang kemudian menyadarkan jenengan itu loh? Intinya, mohon maaf. Pernah saya dulu almarhumah Jembar alam kuburnya mbahnya saya masih ada. Saya pernah berantem sama kakak saya sendiri. Dengan kakak kandung, Ibu pernah ngomong kayak gini. Ini mohon maaf bukannya saya jaluk ngapura ya. Aku ngomongin. Apa ibaratnya ibu bisa ngasih bilang kamu bukan anak saya. Ya saking bandengnya kayaknya. Iya saking bandelnya anak sampai ibu kewecok ngomong gitu ya. Saya masih ingat kata-kata itu. Iya. Aku juga pernah mendengar ada orang tua marah tuh gini. Ora popo aku kelangan dok siji. Saking bandelnya anak gitu. Itu. Jadi kayak saya lama banget masuk saya mikirnya. Mikirnya lama terus. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Ya itu. Saya menjalani kayak gini. Saya minta doa restu sama pimpinan saya, sama orang tua untuk memperbaiki diri lah. Selama 7 tahun jadi musafir sudah pernah pulang? Belum. Karena nggak kangen dengan keluarga? Yo kangen Bang, apalagi ke orang tua. Mas, kalau misal video ini sampai kedua orang tuamu, apa yang pengen kamu sampaikan Mas? Ya intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya udah jadi anak durhaka. Saya belum bisa membahagiakan kalian. Mas, tak kasih tahu. Orang tua ya, aku sudah jadi orang tua masalahnya. Orang tua itu pasti akan memaafkan semua kesalahan anak sebelum anak minta maaf. Yakin lah itu. Iya emang, cuma kan kayak saya. Intinya, saya pengen pas pulang, saya udah benar-benar berubah. Amin. Dimudahkan, dilancarkan. Nah, gitu. Jadi bisa bisa membahagiakan orang tua lah, walaupun tidak bisa berangkatin ke tanah suci. Tapi itu cita-cita. Oh itu pasti Pak. Amin, dimudahkan, dilancarkan. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan sudah mengendaki. Amin. Gusti wis ngersake, wis tanono barang sing mokal. Cita-cita udah pertama saya ingin memberangkatkan haji kedua orang tua. Saya pertama jalan kayak gitu, ya Allah pertemukanlah saya sama orang yang benar-benar saya pengen. Walaupun ndak keduanya, salah satu aja itu bisa berangkat. Amin. Itu pun masih kurang Pak. Karena apa? Jasa orang tua ndak bisa dibayar apapun. Oh ndak bisa. Apalagi air susu Mas, tidak bisa sampai ganti dengan apapun Mas. Saya karena ngomong kayak gini apa ya? Ya itu saya ketemu sama teman-teman musafir cari masalah orang tua.
sampai saya jujur aja merebes gitu. Kalau saya lagi pas berantem sama orang rumah ya, kakak adik gitu. iya intinya semua. Ibu ikut campur sampai nangis, saya sampai nangis. Iya. Kisah masa lalu yang memang Ibaratnya suram lah. Ibu kerja apa? Ibu udah kerja, bapak sekarang udah enggak kerja. Bapak ibu yang di Cirebon, anakmu masih sehat-sehat saja. Rencana berapa tahun perjalananmu? Insya Allah 3 tahun lagi mas. 10 tahun. Iya. Apa udah capek sampai ya? Alhamdulillah enggak mas. Karena saya udah yakin Allah pasti membantu kita. Pasti ya. Itu. Yang penting satu, jangan sampai ninggalin sholat mas. Karena sholat itu kita kan berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya, karena udah masih bisa satu melihat Allah, Bisa bernapas. masih bisa bernafas, masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa silaturahim. Luar biasa. Terus pada waktu sampean jalan keluar rumah waktu itu bawa uang saku? Sama sekali enggak Pak. Sama sekali enggak. Terus bagaimana makan dan minum Anda di perjalanan? Kalau saya dikasih rezeki dari Allah melalui makhluknya, biasanya dimakan. Tapi kalau enggak ya, apa adanya makan. Ketemunya buah ya buah. Kalau minum kadang air gitu. Sampean punya pantangan gak sih selama perjalanan? Kalau masalah pantangan sih enggak Pak. Tapi kalau pulang paling mulai dari awal lah. Kalau misalnya lapar boleh minta nggak sampean? Enggak boleh. Oh nggak boleh, kan itu pantangan. Tidak boleh minta. Enggak boleh. Setiap orang berjalan itu enggak boleh minta-minta Pak. Nggak boleh minta-minta ya. Iya. Itu sama aja kita ngemis Pak. Iya, karena ada sebagian yang minta-minta. Nggak perlu tak sebutkan atau. Dan banyak musafir yang memang mereka kekeh dengan prinsipnya tidak boleh minta, tidak boleh nyolong dan sebagainya gitu. Apalagi nyolong Pak. Iya. Itu udah dilarang semuanya. Jadi sampean itu kalau waktu sholat itu ya masuk tempat ibadah gitu ya? Tempat ibadah. Saya pun kayak tidur di masjid Pak. Oh tidur di masjid? Di masjid. Pasti saya tidur di masjid. Bukan di jalan-jalan gitu? Jarang. Karena apa? Kalau di jalan kan kita nggak tahu itu kotor enggak. Walaupun bersih kan kita nggak tahu. Iya. Wong saya sholat. Alhamdulillah. Jadi, nah ini the real musafir ini. The real musafir yang memang berusaha memperbaiki diri lah ya. Selama 7 tahun sampean di jalan, sampean sudah menemukan apa saja? Maksudnya hal menemukan apa itu? Yo, hal yang mungkin menggelitik dirimu, menjadikan pelajaran buat hidupmu. Pernah mengalami peristiwa apa selama 7 tahun ini? Ya ibaratnya kita satu lah. Ya kalau pas kita lagi ndak dikasih rezeki sama Allah, itu kadang ndak makan 3 hari. Oh, kelaparan ya? Ya satu ya lapar. Tapi gimana lagi kalau kita belum dapat rezeki dari Allah. 3 hari ndak makan. Kadang 3 hari ndak makan. Tapi alhamdulillah itu bisa bertahan. Alhamdulillah Pak. Lah 3 hari ndak makan itu usaha apa yang sudah sampean lakukan untuk? Paling gitu, saya ketemunya makan buah ya buah jatuh dari pohon. Oh buah jatuh dari pohon ya. Kalau misal sampean jalan mas, pinggir jalan ada buah pepaya masak gitu, sampean lapar gitu, tergoda untuk ngambil nggak sih? Enggak ini. Ya, kan tadi saya udah ngomong, saya tidak mau nyusahin orang lain. Iya. Apalagi saya ngambil. Oke. Saya mending apa? Mending dikasihkan, ibaratnya tidak nyusahin. Yang ngasih udah rindu. Pernah nggak sih sampean itu kelaparan, terus kemudian nyari makan di tempat sampah? Alhamdulillah enggak. Nggak pernah ya. Ya walaupun saya kelaparan, tidak pernah ngambil dari tempat-tempat sampah. Tapi kalau minum kadang ngambil dari bekas orang lain. Oh, misal botol yang masih ada airnya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Nah sorry mas, aku malah tergelitik. Pernah nggak sih sampean ketipu dengan botol yang sampean kira teh tapi ternyata pipis orang? Alhamdulillah enggak.
Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Karena kadang perilaku orang di jalan itu juga, misal nahan pipis yang kesulitan gitu kan, taruh botol, ternyata laki-laki ya, loh. Tapi alhamdulillah saya seringnya air putih, Pak. Oh mau diminum mas? Enggak, maksudnya saya air putih. Seringnya air putih. Kayak botol aqua, oleh mineral, kan udah jelas. Iya. Takutnya ya itu. Di air putih ada sisa sampai ambil gitu ya. No. Kalau misal ada air gunung yang bening gitu, Air gunung Sawah. atau air wudhu. Saya seringnya malah air wudhu. air wudhu ya mas. Kita pas mau sholat sambil minum. Iya. Kayak pas lagi istirahat kayak gini, kan ada itu. wudhu, minum ya. Monggo diminum dulu mas. Ada hal yang selama 7 tahun ini, hal yang menyakitkan yang sampai alami dalam perjalanan. Itu maksudnya ya itu, Pak. Ibaratnya saya udah ya yang kita udah merasa dulunya enak. Jadi ini benar-benar dihajar lah. Dihajarnya ya sampai kita nggak makan, nggak apa. Kalau di rumah kan mau makan mau tidur terserah. Tapi kalau di jalan Nggak bisa saya. kita sakit, siapa yang ngurus? Kalau Pernah bukan sakit? diri saya. Ya pernah. Sakit batuk pilek panas gitu. ininya masuk angin lah. So angin. Berhari-hari. Enggak, kalau saya kalau masih kuat berjalan. Tapi kalau udah itu saya istirahat. Oke. Satu hari atau 2 hari istirahat di masjid. Saya minta izin ke marbotnya. Ke takmirnya ya. Ya, alhamdulillah diperbolehkan. Diizinkan. Izin istirahat. Iya, jadi yang penting kalau untuk singgah-singgah di masjid itu yang penting satu, Pak. Kita ngomong lah ke takmir masjid. Harus izin. Insya Allah kita ngomong secara baik-baik. Pasti diizinkan ya. Iya. Karena manusia, sesama manusia lah ya. Ya kalau kita bicaranya baik-baik pasti akan diterima dengan baik. Lain cerita kalau kita bicaranya tidak baik ya pasti diterima dengan tidak baik juga. Iya. Mas, sampean kan berjalan udah 7 tahun ya. Siapa orang di jalanan yang biasa ngasih sampean? Kasih makan, kasih ini siapa? Tukang becak kah? Sopir kah? Tukang angkot kah? Sama pejalan kaki atau orang-orang yang berdasi atau bagaimana? Yang biasanya lebih sering ngasih bantuan ke jenengan? Saya malah seringnya di Madura, Pak. Nah, di Madura. Karena saya salut orang Madura. Salutnya gini. Di Madura itu lihat orang berjalan, itu benar-benar dihargai. Dihargai. Dikasih makan. Dikasih makan. Dan di warung dah orang biasa pasti dipanggil, disuguhi ya. Suruh makan. Oke. Padahal terkenal kan, mohon maaf terkenal katanya orang Madura kasar-kasar. Artinya enggak, orang Madura itu baik-baik. Karena mungkin mas, saya melihatnya mungkin berangkat dari kultur yang tidak begitu beda ya. Karena banyak juga pejalan kaki orang Madura dan banyak juga orang Madura itu yang nyantri. Jadi mereka tahu betul bagaimana berat dan susahnya jadi musafir gitu loh. Jadi mereka welcome banget ya. Kalau di jalan supir-supir sering ngasih makan? Ya kadang ada, ya kadang-kadang lah Pak. Kalau juga warung ya ada kadang. Pernah gak sih sampean mau beli makan gitu kan, tapi oleh orang warung nggak usah bayar mas gitu? Ada Pak. Ada ya. Ada. Ibaratnya kita pas lagi itu saya beli makanan 5.000 pun boleh. Karena saya mending ngomong apa adanya. Bu mohon maaf, saya boleh nggak beli nasi 5.000? Ya alhamdulillah. Yang penting ya tadi, yang penting ngomong loh. Iya. Insya Allah pasti orang itu memahami. Pasti memahami, pasti. Karena manusia itu punya hati. Mohon maaf, mau baju ganti, sarung. Kalau itu saya ada. Terserah sampean mawon. Oh, benar. Celana, kaos, sarung, Rul. Celana dalam juga mau.
Lu saya di mobil saya banyak. Terserah sampean mau Oh, yang oke. ngasih saya enggak Tapi mau menerima. saya enggak mau apa namanya? Oke, sarung Rul. Saya enggak mau minta-minta. Iya. Sorry, timnas Mas. Bagus. Kenapa sorry ini intermezzo teman-teman. Kenapa kok saya hari ini pakai kaos timnas? Karena sumpah aku tuh masih rasanya itu kemarin kan Indonesia lawan Bahrain. Kita tuh udah unggul 2-1 di menit 90 plus 6. Dan perpanjangan udah 6 menit, tapi ternyata ada gol di 90 plus 9. Aduh, nyesek rasanya, dan Garuda tetap jaya. Ya. Ini dari channel apa, Pak? Sinau Urip. Sinau Urip. Nanti kalau saya punya HP. Kalau HP alhamdulillah ada. Ya coba nanti kalau pas istirahat dilihat Sinau Urip. Beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman musafir. Terus saya kadang membantu orang yang terlantar di jalan untuk pulang. Terus membersihkan orang-orang gila di jalan dan mengantarkan. Mau saya ke Cirebon sering, Kang. Saya tuh pernah sehari itu bawa ODGJ ya, orang gila itu. 3 di dalam mobil saya tak antar ke Cirebon semua. Terus diperkembangkan kayak gitu, Pak. Insya Allah Bapak mendapatkan barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama ridho Gusti Allah. Ya, hanya melakukan sedikit hal baik saja. Sarung bisa dipakai sholat, Alhamdulillah. celana bisa dipakai ganti. Ini ada celana dalam juga, Terima kasih. kaos. Nanti ada tulisannya Sinau Urip. Kalau pakai ini, oh Mas Adi biar ketemu Mas Adi gitu ya. Ini terima kasih ya, Pak. Sama-sama, sehat bahagia selalu. Nah, buat teman-teman Sinau Urip, sekiranya di jalan ketemu beliau, monggo disapa, di stop, dijak ngobrol, dijak jagong. Karena mereka juga butuh teman di jalanan. Syukur-syukur mau kasih bekal, ya. Kasihan mereka di jalan. Sorry, sidian lah rapopo buat beli kopi di jalan. Matur suwun, insya Allah jadi barokah. Amin. Amin, amin. Sehat-sehat, sehat jasmani lan rohani. Amin, amin, amin. Nah, terakhir Mas Adi, pesan jenengan buat mereka yang hari ini masih terjebak judi online. Malah saya berharapnya sebisa mungkin berhentilah. Karena judi itu ndak kita bikin kaya kok. Malah bikin melarat. Malah Judi. bikin hancur. Judi itu ndak ada yang bikin kaya, bikin larat dan bikin hancur. Maka stop ya Mas ya. Iya, udah, itu pesannya ya. Stop ya, karena apa ya, terlalu banyak mereka yang kontak saya. Mas Adi, saya tidak berani pulang. Ya itu. Mas Adi, aku kepalanya rasanya mau pecah. Mas Adi sudah ada bisikan untuk mengakhiri hidup. Ya gara-gara judi online ya. Mas Adi sudah membuktikan dia sedang bertobat. Mudah-mudahan inilah pertobatan yang benar-benar tobat. Amin, amin. Sehingga nanti mendapatkan petunjuk yang benar. Amin. Dan bisa kembali ke rumah 3 tahun yang akan datang. Menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dan mendapatkan jodoh. Amin. Matur suwun buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.